Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman mahasiswa. Hari ini kita lanjutkan untuk perkuliahan tentang titik kritis bahan ya dalam produk atau bahan halal. Untuk kemarin sampai di mana ya materinya? Sampai di bahan atau produk hewani ya, betul ya? Oke, baik. Untuk materi sebelumnya silahkan ditulis di kolom chat. Jika memang ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat. Kemudian saya akan melanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa kriteria bahan atau produk halal itu berdasarkan apa saja. Kemudian di sini kita akan masuk ke per subbab ya. Yang pertama adalah bahan atau produk hewani. Untuk bahan dan produk hewani, ini identifikasi titik kritis produk hewannya kemarin kita juga sudah pelajari. Misalnya bahan hewaninya berupa apa. Kalau misalnya susu telur ikan itu pasti halal, cuman kita lihat dulu ada pengolahan apa tidak. Kemudian untuk daging dan hasil samping, nah ini harus lihat sumbernya ya, apakah berasal dari bahan yang halal atau tidak. Jika ya, dilihat lagi proses sembelihnya, apakah sesuai syariat Islam dan memiliki sertifikat halal MUI untuk lembaga yang diakui MUI ya, untuk rumah potongnya. Kemudian jika tidak, maka tidak boleh digunakan. Jika ya, maka ada pengolahan lanjutan. Kemudian jika kemudian ada pengolahan lanjutan, ini bisa dicek lagi. Kalau misalnya ada pengolahan lanjutan, bisa menjadi titik kritis. Tetapi kalau tidak ada pengolahan lanjutan, dalam artian misalnya dari rumah potong, kita ambil dagingnya, nah itu misalnya kita kita masak ya, nah langsung dikonsumsi, misalnya ya, itu bisa digunakan dan dianggap bukan titik kritis ya. Tapi jika daging itu diolah kembali, kemudian ada pencampuran seperti bahan tambahan, kemudian bahan-bahan lain ya, bahan penolong. Nah, itu perlu diselidiki pada proses pengolahan tersebut, bahan yang digunakan itu sifatnya bagaimana. Sehingga di sini jika ada pengolahan lanjutan, maka termasuk dalam titik kritis. Pelajari juga halal jika disembelih sesuai syariat Islam, kemudian bukan darah, tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Apa saja komponen hewan yang dimanfaatkan? Ada daging, kemudian lemak, bulu atau rambut, tulang, kulit, trakea, wool, jeroan, susu, dan juga telur. Ini kira-kira ada yang terlewat nggak ya? Kayaknya sudah ini ya, sudah lengkap ya. Nah, untuk daging sendiri, ini kemarin saya juga sudah jelaskan ya, titik kritis pada daging apa saja. Kemudian ini contoh produk daging ya. Contoh produk daging, di sini ada untuk proses pembuatan sosis, kemudian kita lihat ada salt plate ya, kemudian ada ini ya, ada beef yang bentuknya lembaran-lembaran bulat-bulat itu ya, kemudian biasanya digunakan untuk bahan-bahan produk pangan yang sifatnya adalah junk food ya. Nah ini daging yang dalam bentuk olahan seperti ini, dia sudah berubah wujud,
sehingga ini termasuk dalam kategori titik kritis, sehingga perlu dicek lagi proses pengolahannya seperti apa. Ini contoh pada pembuatan ya kemarin saya sudah jelaskan. bisa lanjut ya karena saya sudah jelaskan. Kemudian ini sosis ya, hampir sama dengan bakso. Jadi ada proses pengolahan, kemudian ada penambahan bahan tambahan ya. Kemudian ada seperti garam, nitrat ya, supaya pada saat proses curing itu didapat warna yang bagus ya, warna yang cerah seperti itu. Kemudian ditambah perasa ya, kemudian penolong seperti es, kemudian pewarna. Nah, kemudian dilakukan pencampuran, terus proses pengasapan. Nah, kemudian ditambah ada proses pemasakan, pendinginan, dan juga packaging. Untuk produk sosis ini, untuk bahan-bahan yang termasuk dalam titik kritis ya, ini ada di sini ya, ada di slide ya, kalian bisa cek. Seperti daging, kemudian sebenarnya untuk garam, ini bisa jadi masuk ke dalam titik kritis ya, jika melalui proses pengolahan. Kemudian untuk flavor ini juga masuk ke titik kritis karena merupakan ini ya, beef flavor. Isolatnya dari isolat protein kedelai. Nah, kemudian ada fosfat, ada agen pewarna, agen agen perasa ya untuk menambah cita rasa. Kemudian di sini ada casing. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang termasuk dalam titik kritis. Nah, sebenarnya untuk menurut saya ya, saya masih tidak enak badan ya. Dan kemarin sempat cek antigen, hasilnya adalah positif. Ya, jadi mohon maaf ini ada selingan batuk. Kemudian ini ada namanya karagenan, kemudian fosfat, isolatnya dari protein kedelai. Nah, sebenarnya seperti isolat dari protein kedelai, ini tuh dia kan mengalami proses pengolahan. Nah, sebenarnya kita harusnya cek juga proses pengolahannya itu bagaimana ya, ke dalam titik kritis juga. Dan untuk karagenan ini asalnya hewani. Nah, kita juga harus tahu juga proses pengolahannya seperti apa. Jadi sebenarnya harusnya masuk ke dalam titik kritis juga. Jadi harus dicek juga untuk sertifikat halalnya seperti itu ya. Kemudian ini merupakan ini ya casing alami, jadi dibuat dari ususnya hewan ya, kalau kita lihat. Nah, ini sebenarnya ada yang dari daging, ada yang dari babi, kemudian ada yang dari dari kambing ya. Nah, kalau kalian pernah ke Bali, pasti pernah ya berkunjung ke Bali atau asalnya dari Bali. Nah, di Bali itu ada pasar, di mana pasar itu terkenal dengan produk turunan dari babi. Saya pernah menemani senior saya waktu kita ada penelitian di Bali. Jadi memang ada rumah produksi isinya seperti sosis, dia menjual ham, kemudian menjual produk-produk yang memang terbuat dari babi. Sampai saya itu pernah lihat secara langsung sosis yang dia dibungkus selongsong
dari ususnya babi, dan itu sebenarnya ini ya kalau kita lihat sekilas tuh hampir mirip dengan sosis yang dijual, namun memang ususnya babi itu dia lebih besar volumenya dibandingkan dengan sapi ataupun kambing. Nah, di sini kalau misalnya kita tidak bisa membedakan, kita bisa salah beli seperti itu. Tetapi baiknya kalau di Bali tuh malah mereka terus terang kalau ini tuh produknya produk babi seperti itu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan supaya aman ya kita gunakan plastik ya, atau yang sering disebut dengan polyamide casing sebagai selongsong dari produk sosis ya. Jika memang kalau dirasa dari hewan alami dari hewan itu sangat sulit untuk didapat, maka bisa kita gunakan plastik. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk ini ya, untuk proses. Ya, untuk bisa dilihat di slide ya. Jadi untuk casing alami ini merupakan kolagen casing ya. Nah, kemudian di sini ada proses pembuatan dari nugget juga hampir sama ya. Jadi kita bisa lihat ya setiap prosesnya bagaimana. Nah, selain daging ada yang namanya lemak ya. Untuk lemak itu biasa disebut dengan gliserol atau gliserin. Ini suara saya terdengar ya? Kalau tidak terdengar langsung disampaikan. Kemudian biasanya ada kode-kodenya untuk produk-produk turunan dari hewan, itu biasanya ada kode-kodenya E422 atau berapa seperti itu ya. Seperti contohnya ini gliserin atau gliserol ini E422. Ini digunakan untuk pelarut ya, kemudian untuk humektan selain itu. Nah, kemudian ada asam lemak dan turunannya. Ini kodenya E430 sampai dengan E436. Ini biasa dimanfaatkan untuk pengemulsi, penstabil, dan juga anti busa. Kemudian ada garam atau ester asam lemak, kodenya E470 sampai E490. Ini ada pengemulsi, penstabil, pengental, ya. Kemudian ada magnesium stearat sebagai anti kempal. Kemudian ada chicken atau beef fat, ya, lemak yang sengaja dipisahkan dari ayam atau sapi, biasanya digunakan untuk bahan dalam penambah rasa atau flavor. Ini ya, jadi bentuk dari produk lemak dan turunannya. Ini ada daftarnya, bisa dibaca sendiri ya, nanti slide-nya saya share ya. Jadi ada sodium, potasium, kalsium, ya, garam dari asam lemak. Jadi memang dari asam lemak ya. Kemudian mono atau diglycerid fatty acid ya. Ini juga turunan dari asam lemak ya. Kemudian bentuk turunan lainnya adalah ester ya. Nah, seperti sodium, potasium, kalsium, kemudian mono dan diglycerida,
kemudian ester dan digliserida dari asam lemak ini merupakan biasanya sering digunakan sebagai agen penambah cita rasa seperti itu. Kemudian ini ada banyak produk-produknya. Nah, jika kalian menemui nama-nama yang ada di slide ini merupakan turunan dari asam lemak. Jadi kalau misalnya ada tulisan bahan bakunya misalnya sorbitan monooleat. Nah, ini harus kita cek dulu ini nabati atau hewani, seperti itu. Nah, kalau misalnya hewani, kita harus cek juga sumbernya. Kalau yang ada fatty acidnya ini kan jelas ya. Nah, kalau yang seperti sudah dalam bentuk monooleat, monopalmitat, ini kan hampir mirip dengan lemak atau minyak yang terbuat dari sawit. Nah, ini harus kita cek dulu kodenya, kemudian kita cek juga ini nabati atau hewani. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Nah, kemudian untuk darah dan turunannya, darah dan turunannya ini pada dasarnya adalah tidak boleh dikonsumsi ya, karena hukumnya adalah haram. Nah, tetapi penggunaannya untuk obat, ya misalnya untuk vaksin yang berupa serum, nah ini masih dalam proses diskusi oleh Komisi Fatwa. Jadi kalau memang tidak ada penggantinya, ya misalnya terpaksa nih seperti suntik atau vaksin meningitis ya, itu kan wajib, padahal ya memang sudah ada penelitiannya ke arah vaksin meningitis halal ya, cuman saya kurang tahu untuk perkembangannya, cuman kan awalnya memang diproduksinya di ininya babi ya, di bagian organ babi kan ya. Nah, kemudian dicoba diproduksi di bagian organ hewan yang halal seperti sapi. Cuman saya nggak tahu yang sekarang beredar itu yang mana. Nah, ini kan memang ada istilahnya, ada perkembangan teknologi untuk memproduksi vaksin halal. Cuman memang tidak secepat kalau dari babi, karena memang pada dasarnya ya ini ujian dari Allah ya. Memang pada dasarnya sebenarnya seluruh bagian dari babi itu jika dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dan hasilnya sebenarnya lebih baik dan lebih murah dari ketika kita menggunakan hewan yang halal. Nah, ini merupakan ujian juga dari Allah ya, seperti itu. Dan kebanyakan vaksin-vaksin itu kenapa dari babi, karena memang awalnya yang memproduksi itu dia tidak mengetahui ya, pertama itu. Kemudian yang kedua ya bisanya adanya di situ. Jadi misalnya bakteri atau mikroba atau yang menghasilkan enzim itu yang bisa memproduksi dengan cepat, kemudian yang bisa memproduksi dengan baik vaksin tersebut itu misalnya ada dalam lambungnya babi misalnya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menyebabkan kenapa kebanyakan produk-produk seperti vaksin ya, obat itu masih ranahnya ke dalam hal-hal yang hal-hal yang memang memang masih dalam proses diskusi Komisi Fatwa, karena memang tidak bisa tergantikan oleh misalnya produk yang lain, misalnya pada penggunaan obat ya, vaksin yang berupa serum. Nah, ini kan kita taunya kalau serum kan pasti di dalam darah. Nah, bisa nggak serum itu diproduksi di luar darah? Nah, itu kemudian bagaimana cara supaya serum vaksin yang berupa serum tersebut halal. Nah, ini masih dalam proses diskusi dan juga
diskusi dari Komisi Fatwa. Ya, di dalam darah itu ada yang namanya plasma. Plasma ini jadi jika darah itu disentrifuge, maka akan terpisah. Nah, ada yang berupa plasma dan juga ada yang berupa sel darah merah. Nah, kemudian dipisahkan oleh yang namanya sel darah putih, gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, contoh pemanfaatan darah misalnya untuk tepung plasma, membentuk gel pada produk daging, kemudian pengganti sebagian tepung gandum pada pembuatan roti, pengganti fungsi albumin telur pada pembuatan cake. Nah, ini yang perlu di-aware adalah produk-produk bakery ya. Nah, produk-produk bakery ini bisa dia secara sadar dan tidak sadar produsen ini menambahkan tepung plasma. Nah, ini perlu adanya pengetahuan khusus dari pengusaha atau produsen dari produk-produk bakery ini ya, supaya menggunakan produk-produk yang memang halal. Nah, seperti tepung plasma ini ya, mungkin terkenalnya tepung plasma, jadi kadang produsen itu tidak tahu kalau itu dari darah. Yang tahu adalah ketika ditambahkan tepung plasma, maka cake-nya jadi lebih enak gitu dibandingkan dengan menggunakan albumin telur secara langsung. Selain itu, dimungkinkan dari segi harga ya, jika menggunakan tepung plasma, maka harganya bisa lebih murah dibandingkan dengan menggunakan albumin dari telur, seperti itu. Kemudian pengganti sebagian tepung gandum pada pembuatan roti. Nah, misalnya pada pembuatan roti, kalau misalnya menggunakan gandum 100%, itu misalnya harga produksinya menjadi 8.000 per roti misalnya, per roti tawar misalnya. Kemudian kalau misalnya kita ganti sebagian dengan plasma, maka nilai produksi dari pembuatan rotinya menjadi 5.000. Nah, kadang produsen ini menggantikan sebagian dari tepung gandum, apalagi kita ketahui kalau gandum ini di Indonesia tidak bisa produksi gandum ya. Di Indonesia kan tidak ada tanaman gandum ya, jadi memang harga menyesuaikan dengan yang ada di luar, seperti itu. Kemudian untuk pemanfaatan darah lainnya adalah konsentrat globin, di mana mengganti sebagian daging bebas lemak pada produk patty. Nah, patty tahu ya, patty yang bulat itu. Nah, ini digunakan adalah konsentrat globin dari darah. Nah, ini mengganti sehingga rasanya tuh lebih mouthfeel ya biasanya karena ini sifatnya seperti protein kedelai dan juga susu. Jadi ini yang bikin patty itu rasanya enak ya. Jadi kalau kita beli produk-produk olahan daging ya, itu harus sangat hati-hati dan harus selalu cek sudah ada sertifikat halalnya atau belum. Jangan-jangan ketika kita membeli, oh ini enak banget, ini dari apa ya? Nah, itu harus muncul tanda tanya. Kalau enak banget itu biasanya dari hal-hal yang memang ranahnya masih belum halal biasanya. Kalau kita konsumsi apapun itu enak banget itu pasti ada tambahan bahan yang tidak halal, seperti contohnya pada produk Black Forest. Nah, pada produk Black Forest itu ada rum. Nah, hati-hati juga nih ya. Ini Black Forest-nya kok enak banget ya.
sampai di mulut, rasanya ada aroma-aroma tertentu yang dia beda sama Black Forest lain. Nah, itu juga hati-hati, di mana rum itu kan memang tidak ada yang halal ya, karena memang dari industri Hammer seperti itu. Nah, jadi kalau makan kita harus sudah mulai aware terhadap bahan baku apa saja yang digunakan. Kemudian di sini selain itu ada fibrinogen. Nah, ini digunakan untuk membentuk gel pada produk daging. Nah, ini bisa supaya dagingnya kenyal, ya. Biasanya alami ya pada produk daging ya fibrinogen ini. Nah, ini juga hati-hati ya, jangan sampai sebenarnya untuk fibrinogen ini alami ya. Jadi ketika memang daging disembelih, kemudian ditowing, dimasukkan freezer ya, ciri-cirinya, kemudian kita keluarkan dari freezer, itu kan ada sebagian air campur darah itu yang keluar dari daging. Nah, itu karena memang jaringan-jaringan yang ada pada daging itu rusak karena kristal es ketika terjadi proses pembekuan. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya secara alami seperti itu, ketika kita masak kan daging itu kan baiknya tidak dicuci ya, tidak dicuci, karena jika dicuci maka ketika ada kandungan mikroba maka dia akan merembet ya. Jadi ketika kita lakukan proses penyimpanan sebaiknya tidak dicuci terlebih dahulu. Tapi jika akan dimasak dicuci sebentar dengan air mengalir itu boleh sebenarnya, tapi harus langsung dimasak. Tetapi kalau tidak dicuci juga tidak apa-apa karena akan mati ketika pada proses pemasakan sebenarnya. Nah, itu darah yang seperti itu bagaimana? Sebenarnya darah yang ada di dalam jaringan daging ya, yang memang dia fungsi untuk membentukkan gel pada produk daging. Nah, kalau secara alami pada daging yang alami ya, ini bukan daging buatan ya. Kalau daging buatan pasti ditambahkan. Nah, kalau yang secara alami itu hukumnya halal. Kemudian di sini media pertumbuhan mikroba. Contohnya adalah blood ya. Kalau kita sering mainan dengan mikroba ya. Nah, dalam bentuk agar ini digunakan darah. Nah, ini sehingga hasil dari mikroba yang ditumbuhkan di blood agar itu hukumnya haram. Selain darah ada bulu atau rambut. Nah, bulu atau rambut ini merupakan salah satu sumber dari asam amino, yaitu sistein dan juga fenilalanin. Nah, sistein ini digunakan dalam pembuatan ini ya, pembuatan roti sebagai flavor dan juga pengembang roti. Fenilalanin ini sebagai bahan penyusun aspartam ya. Kemudian bisa digunakan juga sebagai kuas, pengoles roti dan juga peralatan produksi dan lain-lain. Nah, untuk bulu atau rambut ini harus hati-hati ya. Bristol. Kalau misalnya kuas ada tulisannya Bristol, nah ini kita harus cek juga sumbernya. Biasanya kalau dari Cina Bristol itu biasanya kebanyakan adalah babi, ya, sehingga untuk bulu atau rambut ini tidak penguas atau pengoles roti karena di mana produk bakery yang terbuat dari atau dioleskan misalnya kuning telur menggunakan bulu atau rambut yang terbuat dari hewan yang haram, maka nanti hukumnya haram. Jadi
produk ini tuh harus, kalau misalnya kita gunakan bulu asli, itu harus terbuat dari hewan yang halal. Seperti itu ya. Kemudian biasanya untuk bulu atau rambut ini fatwanya adalah digunakan untuk proses ini ya, di luar produk atau sebagai pengoles tadi boleh ya. Tapi sekarang untuk supaya aman, kuas tuh sudah ada yang sertifikat halal, jadi bisa digunakan untuk yang sertifikat halal. Nah, bulu atau rambut ini kan sumber asam amino ya. Nah, jadi memang untuk sistein ini untuk flavor ya, dan juga pengembang roti, ini kan bisa didapat dari sumber asam amino lainnya selain bulu atau rambut, sehingga sebenarnya hukumnya haram ya menggunakan sistein dalam pembuatan flavor atau sumbernya bulu atau rambut. Selain itu fenilalanin juga sebagai bahan penyusun aspartam ini juga sebaiknya adalah jangan yang bersumber dari bulu atau rambut. Silakan pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Nah, untuk tulang ini sumber dari gelatin. Kemudian bisa digunakan sebagai karbon aktif. Ya, jadi tulang ini sumber mineral seperti edible bone phosphate ya, atau yang sering disebut dengan anti-caking ya. Nah, kemudian biasa digunakan sebagai karbon aktif ya. Di sini karbon aktif ini biasa digunakan untuk menyaring air mineral, sehingga produk-produk yang menggunakan atau memanfaatkan produk-produk dari tulang ini harus ditelusuri produk tersebut halal, maksudnya sumbernya dari hewan halal. Nah, jika memang sumbernya dari hewan halal, apakah hewan tersebut disembelih menurut syariat, itu tetap harus ditelusuri sampai ke tahap tersebut. Sehingga pada proses pembuatan air mineral, karbon aktif ini menjadi titik kritis ya. Jadi ketika kita nanti di lapangan ya ingin mensertifikasi produk kita, misalnya kita produksi apa ya, produksi produk misalnya getuk getuk ya misalnya. Nah, jika kita gunakan air untuk menguleni getuk itu adalah air mineral, nah kita harus menggunakan air mineral yang memang sudah tersertifikasi halal. Jika belum, maka tidak bisa dilanjutkan untuk proses sertifikasi halal. Nah, bagaimana dengan air sumur atau air sumur? Nah, air sumur ini malah boleh ya, karena memang tidak ada proses jaringan atau penyulingan dengan menggunakan karbon aktif. Jadi jika air sumur digunakan untuk mengoleni getuk, itu malah boleh dan sudah dan hukumnya adalah air tersebut halal. Paham ya sampai di sini ya? Nah, selain itu juga ada tepung tulang untuk suplemen ya. Nah, ini sering digunakan di obat-obatan, sehingga banyak sekali obat-obat itu yang belum tersertifikasi halal karena memang dari segi bahan bakunya itu juga harus memang proses telusurnya adalah sulit. Seperti dulu pernah ada produk untuk ini ya, salep untuk sendi ya. Apa ya, saya lupa namanya. Itu dulu pernah diiklankan di TV, tapi edarnya karena memang proses produksinya itu menggunakan produk yang katanya berbahaya seperti itu ya. Nah, sebagai sumber
gelatin ya. Jadi kulit ya. Selain tulang ada kulit. Kulit ini sebagai sumber kolagen. Nah, gelatin juga diperoleh dari kolagen kulit. Jadi selain dari apa tadi? Kalau kolagen itu salah satunya adalah kulit ya, melalui proses hidrolisis asam. Kemudian untuk gelatin ya, ini kita harus pastikan juga untuk produk tersebut halal atau haram. Dengan cara apa? Kita mengunjungi ke pabrik gelatin. Kemudian kita juga bisa mengaudit ke supplier atau penampung dari atau RPH dari pemasok kulitnya, memastikan hingga ke status halal RPH tadi ya, sampai dengan proses penyembelihan. Nah, kemudian kalau kita nantinya sebagai auditor halal, maka harus memastikan neraca massa sesuai. Jadi produk halal dapat didapat dari bahan baku yang halal. Itu ya. Jadi untuk intinya dari produk-produk hewani ini adalah sumber dari hewannya, kemudian selain itu bagaimana membeli harus sesuai dengan syariat agama Islam. Itu intinya untuk produk-produk dari turunan hewani. Ini contoh ya proses traceability, atau kita ingin melihat ya gelatin tersebut itu halal atau haram adalah dengan cara misalnya ada produsen gelatin. Nah, kita harus lihat supplier dari tulangnya, supplier dari kulit yang digunakan itu dari mana, misalnya dari rumah potong hewan A, rumah potong hewan B, rumah potong hewan C, maka harus dicek juga proses penyembelihan pada masing-masing rumah potong tersebut. Selain kulit, ada trakea. Nah, biasanya digunakan untuk ini ya, suplemen ya, untuk tulang, kemudian untuk pengawet ya, pada produk susu formula. Nah, ini diproduksi dengan menghidrolisis trakea pada ini sama ya, proses bul ini merupakan sumber kolesterol, kemudian selain itu sumber lanolin. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana cara memperoleh dan menggunakan bahan tersebut, apakah untuk kebutuhan internal ataupun eksternal. Nah, ini perlu diklasifikasikan. Bul ini halal ya, misalnya untuk dibuat tas, dibuat sepatu, itu halal asal berasal dari hewan yang halal ya. Dan juga kita harus lihat ini dari proses penyembelihannya juga. Selain wool ada jeruan. Ini contohnya adalah hormon insulin dari pankreas, kemudian enzim ya, enzim rendet, kemudian ada Faiz Ridho, raise hand, ada apa ya? Silahkan. Yang wool tadi kan ada yang use itu yang gimana, internalnya gimana itu sama eksternalnya maksudnya? Oke, baik. Ini siapa? Nilam. Nilam juga ada pertanyaan, bagaimana kita membedakan produk halal dari obat-obatan, sedangkan kadang obat dari rumah sakit tidak ada label halalnya.
saya mau menjawab yang pertanyaan dari Faiz dulu ya. Misalnya untuk wool, maksudnya internal use dan juga external use. Kalau misalnya kita gunakan untuk wool itu kan ini ya bentuknya bulu ya. Nah, bulu ini dari domba biasanya atau dari sapi. Kalau external use itu biasanya melalui proses penyamakan, kemudian pada proses penyamakan digunakan sebagai produk sepatu atau kulit. Nah, kalau internal use itu biasanya seperti tadi ya produk nih. Sebentar. Oke. Jadi wool ini kan juga sebagai sumber kolesterol ya, lanolin dan juga sebagai adap selana. Nah, sebagai sumber kolesterol ini, wool itu kan juga dilakukan proses untuk diambil kolesterolnya. Nah, dalam hal ini jika digunakan sebagai internal use ya dimanfaatkan misalnya kita makan, nah itu maka itu adalah penggunaan internal use. Kemudian dari sumber kolesterol dan juga lanolin tadi misalnya dimanfaatkan sebagai salep, dimanfaatkan sebagai obat, nah itu kan bisa digunakan sebagai internal use. Begitu Faiz. Baik, Bu, terima kasih. Ya, terus untuk pertanyaan dari ini ya. Pertanyaan dari siapa ini? Bagaimana kita membedakan produk halal dari obatan, sedangkan kadang obat dari rumah sakit tidak ada label halal. Baik, ini siapa ya? Saya nggak muncul namanya. Nilam. Nah, oke. Nilam, untuk obat-obatan, kalau memang tidak ada yang halal, boleh ya. Nah, kemudian yang di rumah sakit, nah, memang yang di rumah sakit itu ini ya, karena memang obat itu dilihat dari urgensinya, jadi untuk yang penting untuk pengobatan dulu, seharusnya memang dilihat ya di rumah sakit tersebut, dilihat dulu produk ini halal atau tidak. Tetapi saya yakin sekarang kalau misalnya kita ke rumah sakit yang Islam, rumah sakit Islam, itu pasti sudah melihat, sudah mempertimbangkan produk ini, dicari produk yang memang produk halal terlebih dahulu. Kemudian kalau memang tidak ada, pasti menurut fatwa tadi kan dibolehkan seperti itu. Jadi untuk yang rumah sakit kita abaikan ya, dalam artian kita sudah mempercayakan yang terbaik dari yang memberikan obat seperti itu, karena kan obat ini hukumnya masih berdasarkan pada manfaatnya gitu ya. Kemudian ada yang bertanya juga, Emi ya, untuk makanan seperti roti tidak ada label halal dari MUI, mengapa masih diedarkan atau diperjualbelikan? Bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah kimia produk halal? Oke, baik. Memang untuk roti ini memang sebenarnya untuk label halal ini adalah kewajiban ya, nanti di tahun 2024 itu semua makanan itu wajib bersertifikasi halal, sehingga
ini kan sedang digencarkan juga untuk self-declare proses produk halal. Nah, namun memang karena banyaknya bahan baku dari roti, terkadang itu tidak lolos untuk dilakukan proses sertifikasi halal. Nah, itu kan kembali lagi ke produsennya ya. Jadi sebenarnya mengapa masih diedarkan atau dijual belikan? Ya karena yang pertama bisa saja memang produsen ini belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal, tetapi memang produk tersebut halal, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja memang sudah disertifikasi halal, namun tidak keluar sertifikatnya karena ada satu produk yang memang dia gunakan dan hukumnya haram. Nah, sebagai mahasiswa yang memang sudah mengambil mata kuliah ini, jadi kita kan bisa tahu dan juga lebih aware. Yang pertama adalah jika kita memberi roti, kita lihat dulu label halalnya sudah ada atau belum. Kalau memang sudah ada ya berarti aman ya untuk dikonsumsi. Tetapi kalau belum, sebaiknya dihindari. Kalau memang tidak bisa dihindari, ya seperti roti basah gitu ya. Nah itu kan di dalam kotakan itu kan tidak bisa dihindari ya. Nah itu sebenarnya kan kita lihat dulu produsennya sudah ada halalnya atau belum. Nah kalau misalnya tidak bisa ya kita bisa lihat dari bahan baku yang digunakan. Jadi di plastiknya mungkin tertulis bahan bakunya, nah itu kita bisa cek satu persatu untuk bahan baku yang digunakan apa saja. Mungkin itu ya untuk EMI, tapi kedepannya memang di 2024 itu harus semua usaha UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman itu harus punya sertifikasi halal. Jadi ketika kita makan tuh kita sudah lega ya, sudah enak, sudah tidak was-was lagi ini produknya halal atau haram seperti itu. Nah, kemudian untuk Nur Pambudi, produk wool dari hewan yang halal, sedangkan banyak produk tas dan dompet dari kulit hewan yang tidak halal. Contohnya kulit buaya, kulit ular ya, seperti itu ya. Nah, ular itu kan termasuk ke dalam hewan yang bertaring dan juga menjijikkan. Jadi bukan termasuk najis ya. Jadi masih boleh digunakan asal melalui proses penyamaan. Nah, nanti silahkan teman-teman mahasiswa membaca buku yang pernah di-share oleh Bu Imelda. Buku yang nanti saya share kembali ya. Nah, buku itu sangat bagus. Jadi di sana ada keterangannya mengapa produk ini boleh, mengapa produk ini tidak. Nanti silahkan dibaca ya. Saya akan share di grup nanti. Kemudian untuk sepertinya di awal Bu Imelda sudah share ya. Nah, kemudian untuk kulit ini ya, wool atau kulit ya dari ular, dari buaya itu boleh digunakan asal melalui proses penyamaan. Nah, kemudian untuk mengapa produk atau makanan, tetapi ini ya yang nggak boleh itu kulit anjing, kulit babi, ya bulu babi, bulu anjing itu nggak boleh. Walaupun melalui proses penyamakan sekalipun tetap hukumnya haram ya, karena masuk ke dalam najis mughalladhah. Jadi najis itu ada 3, nanti bisa dipelajari. Nah, yang najis dari anjing, turunan anjing dan juga turunan babi itu hukumnya sudah haram, apapun itu. Kemudian ini ada dari Latifah, mengapa produk atau makanan yang mengandung bahan dari babi itu biasanya memiliki rasa yang sangat kuat. Maksudnya rasa yang sangat kuat itu gimana ya? Jadi memang produk turunan babi, produk ya ini ujian ya. Turunan babi itu banyak sekali produknya. Dan untuk turunan babi ini
memang proses pengolahannya termasuk pengolahan yang gampang, lebih gampang daripada hewan yang lain. Kemudian untuk rasa memang lebih enak ya dibandingkan untuk daging yang lain, walaupun saya itu belum pernah ya. Tapi katanya kalau daging babi itu enak. Nah, itu merupakan ujian sebenarnya. Kemudian untuk flavor yang kuat itu saya nggak tahu definisinya ya, tapi yang jelas itu semua ujian bagaimana kita bisa mengesampingkan satu dari yang haram itu untuk halal yang lainnya. Gitu ya untuk Latifatun Nisa. Kemudian saya dengar vaksin AstraZeneca itu mengandung lemak babi. Apakah sudah diperbolehkan oleh MUI untuk digunakan? Ya. Saya pernah dengar langsung dari kepala badan dari MUI. Memang betul di sini vaksin-vaksin seperti Sinovac, AZ, kemudian Pfizer itu sebenarnya kalau dari segi bahan bakunya, kalau ditelusur itu pasti nanti kesimpulannya dari fatwa adalah hukumnya haram. Tetapi sekali lagi, jika tidak divaksin maka akan ada dampak yang lebih buruk. Di sini fatwa MUI itu melihat dari segi kebutuhannya ya, dari segi manfaatnya. Belum ada vaksin pengganti dari vaksin tersebut, sehingga boleh digunakan ya, hukumnya boleh ya. Itu pertanyaannya untuk vaksin. Kemudian jika nanti memang sudah ada vaksin halal, maka bisa tergantikan oleh vaksin halal tersebut. Nah, ini juga kelebihan dari produk-produk babi itu sebenarnya. Kalau untuk produk vaksin dia itu bagus karena memang katanya kalau meningitis dari sapi ya, dari pankreasnya sapi, vaksin meningitis dari pankreasnya sapi itu dia lebih panas ya katanya daripada yang dari babi. Jadi memang hewan babi ini walaupun haram, tapi Allah kasih sejuta manfaat untuk menguji manusia ya, untuk menguji keimanan manusia, apakah bisa manusia meninggalkan hewan tersebut. Terus ada lagi ya dari Anas. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai produk kuas dari bulu babi untuk mengoles makanan dan menjadi titik kritis. Tapi jika kuas dari bahan tersebut digunakan untuk mengecat masjid, itu hukumnya bagaimana, Bu? Baik, pertanyaan yang menarik ya. Nah, ini saya juga bingung ya menjawabnya. Ya, nanti akan saya diskusikan lagi ya dengan Bu Imelda ya kalau masalah untuk mengecat masjid ini bagaimana hukumnya. Tetapi yang jelas halal haram itu kan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita manfaatkan. Nah, jika memang masjid itu digunakan untuk ibadah, masjid adalah tempat yang suci, nah sebaiknya kuas yang terbuat dari bulu babi yang digunakan untuk mengolesi makanan bulu babi yang memang termasuk titik kritis ya, sebaiknya dihindari digunakan untuk mengecat masjid seperti itu ya. Tapi nanti akan saya
saya diskusikan lagi dengan Bu Imelda untuk pertanyaan yang satu ini. Nah, ya betul ya. Jadi memang rasanya lebih enak karena memang ujian ya. Produk-produk yang diharamkan itu pasti rasanya lebih enak. Nah, sama halnya dengan kita ke masjid sama nggak ke masjid itu kan ketika kita ibadah dan tidak ibadah itu kan rasanya lebih enak kalau kita tiduran seperti itu ya. Pada saat azan Recording stopped. Baik, maaf ya tadi sempat mati lampu tapi sudah nyala lagi. Kemudian bisa diterima ya jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi? Halo? Halo, cek. Halo, cek. Oke, baik. Kalau untuk makanan kolesterol berlemak itu kenapa dihindari itu bukan karena halal atau haram, tapi lebih kepada segi kesehatan ya. Jadi mungkin memang yang berlemak itu istilahnya kalau kita makan makanan yang berlemak itu kan kita harus melakukan pembakaran lebih ya untuk membakar apa yang kita makan. Nah, itu lebih kepada dari segi kesehatan ya. Banyak yang menghindari karena memang dari segi kesehatan. Begitu ya. Jadi bukan dari segi halal atau haram, tapi lebih kepada dari segi kesehatan. Karena untuk makan makanan berlemak, makan yang mengandung kolesterol, ini tuh di tubuh kita tuh rasanya tuh ada efek sampingnya ya. Misalnya rasanya menjadi berat badannya bertambah berlebihan, kemudian di sebagian orang tuh ketika makan makanan berlemak itu dia akan menyebabkan mungkin menjadi lebih malas ya rasanya karena memang makanan berlemak itu enak di mulut tapi ketika sudah masuk ke badan menyebabkan kenyang yang berlebih. Nah, itu yang
dihindari. Oke, baik. Saya rasa ini ya sudah terjawab semua untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya lanjutkan sedikit. Minta tolong untuk dijadikan co-host lagi ya. Ini saya belum bisa share screen. Halo. Sudah bisa dicoba, Bu. Oh iya. Belum bisa. Ya, sudah. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Dan tadi sampai pada jeroan. Tetapi boleh untuk dikonsumsi. Tetapi sekali lagi, makanlah makan yang halal dan juga thayyib. Jadi sebenarnya kalau di luar negeri tuh produk-produk jeroan, ceker itu tuh dianggap adalah produk yang tidak baik ya. Karena dilihat dari segi manfaatnya tadi, dia tidak memberikan manfaat bagi tubuh. Nah, jeroan ini biasa dimanfaatkan untuk produksi hormon, kemudian untuk produksi enzim, kemudian produksi taurin, ya. Kemudian seperti usus itu digunakan untuk casing sosis, ya. Kemudian ada ginjal, ya. Nah, ini digunakan untuk flavor biasanya. Kemudian masih ada banyak manfaat yang lain. Nah, kemudian produk susu. Nah, susu ini pada dasarnya adalah halal, tetapi karena ada proses pengolahan, bisa terdengar baik ya suara saya ya? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Untuk susu ini karena proses pengolahan seperti produksi keju, di mana susu ini digumpalkan dengan enzim atau asam, ya. Nah, enzimnya ini yang harus diwaspadai. Nah, enzim penggumpalnya ini biasanya enzimnya namanya enzim Rennet. Enzim Rennet ini bisa berasal dari hewan, mikroba atau tanaman. Nah, ini yang perlu diwaspadai kalau memang hasilnya dari mikroba atau dari hewan, ya. Jadi kita harus lihat media untuk pertumbuhan mana, kemudian hewan yang digunakan itu hewan yang halal atau haram. Untuk produk keju ini ada hasil samping ya, berupa whey, laktosa, dan juga kasein. Ini sama ya, jika kita mau memanfaatkan whey atau laktosanya atau kaseinnya, kita harus lihat juga keju tersebut digumpalkannya dengan menggunakan enzim yang seperti apa. Nah, laktosa ini juga sama ya, jadi hasil
samping pembuatan keju. Nah, ini juga sama, kita harus cek penggumpalnya. Jadi intinya adalah penggumpalnya apa ya untuk setiap reaksi, setiap produk hasil samping dari keju tersebut. Nah, ini ya di sini ada proses penambahan enzim Rennet. Kemudian di sini ada penambahan NaOH atau CaOH. Ya. Dimana ketika W itu ditambahkan dengan NaOH atau CaOH, maka akan menghasilkan kasein atau kaseinat. Nah, selain itu ada produk telur. Telur ini pada dasarnya adalah halal, tapi ketika diproduksi menjadi tepung telur, ya. Nah, ini kita harus lihat ya enzim yang digunakan untuk mencegah terjadi kecoklatan, karena kan kalau ditepungkan kan pada dasarnya adalah kita ditambahkan dengan ini ya, ditambahkan dengan bahan tambahan supaya ketika proses pengeringan kandungan telurnya itu tidak ikut menguap. Yang teruapkan hanya air. Kemudian ditambahkan juga enzim untuk mencegah terjadinya proses kecoklatan karena proses pemanasan. Kemudian ada contoh produk olahan ikan, udang, dan lain-lain. Nah, ini ikan ini pada dasarnya halal, tetapi menjadi haram atau titik kritis jika ada bahan tambahan dan ada bahan penolong yang digunakan. Seperti pada proses pembuatan abon ikan, bakso ikan, kemudian ada proses pembuatan kalau udang itu kan seperti tempura, ebi furai, itu kan ada penambahan ya dalam proses pembuatannya seperti tepung, kemudian bahan penolong ya, seperti bahan-bahan penambah cita rasa ya, flavoring agent, kemudian seasoning. Nah, itu kan juga menyebabkan produk tersebut menjadi titik kritis. Nah, ini ya, kita tadi banyak bicara tentang bahan penolong. Di sini misalnya bahannya adalah bahan baku tambahan, fungsinya untuk apa? Untuk menjaga keaweten. Kemudian kualitas produk selama masa simpan, contohnya adalah berupa asam sitrat dan juga pewarna. Nah, ini ada bahan baku penolong atau sering kita sebut dengan processing aid. Fungsinya adalah untuk membantu proses produksi, tapi tidak akan ditemukan lagi di produk akhir. Jadi bentuknya sudah berubah. Ini contohnya adalah enzim pada produk. Nah, mungkin cukup dulu ya untuk produk hewani. Minggu depan kita beralih ke produk nabati. Nanti silahkan untuk tugas saya share di grup ya. Jadi membaca di buku yang saya share nanti supaya kalian bisa lebih menambah wawasan ya, dan juga memperjelas seperti contohnya tadi kulit dari bulu atau kulit buaya, bulu atau kulit ular. Nah, nggak punya bulu ya kalau buaya dan ular, kulit ya. Nah, itu ketika melalui proses penyamaan itu boleh digunakan atau hukumnya adalah halal saat digunakan, seperti itu. Ada pertanyaan lain selain tadi yang ditanyakan oleh teman-teman semuanya? Saya rasa cukup perkuliahan hari ini. Untuk absensi, saya screenshot saja dari sini karena belum saya
upload di laman daring. Nanti absensinya rapel dengan minggu depan. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Saya izin leave grup ya.